setan. Lihat yang lebih dahsyat dari itu, Anda akan bersyukur punya suami dia. Makin lengket. Bersihin kandang burung, bantuin. Bersihin akuarium, bantuin. Kalau Anda pergi, dibeliinlah makanan ikan. Suami bilang, ya Allah. Ini ada rahasia agar suami makin lengket dan setia. Mau tahu nggak, Bu? Mau nih. Ini untuk menjaga perkawinan tetap harmonis dan juga selalu hangat. Coba terapkan kiat berikut ini katanya, teorinya. Menurut Mama bagaimana? Yang pertama adalah selalu sabar. Betul. Karena apa? Tiap orang punya karakter yang berbeda. Begitu pula istri punya suami, suami punya istri. Dengan latar belakang yang berbeda. Tentu kita wajib beradaptasi dengan kesabaran. Selanjutnya tersenyum. Boleh jadi. Karena kalau punya laki manyun, bini manyun, capek hati. Begitu. Iya. Bener gak, Bu? Jadi senyum juga itu tuh bisa menambah suasana itu jadi lebih hangat ya. Bahkan Rasul mengatakan, "Watabassum fi wajhi ahika sedekah." Senyuman buat orang lain, buat suami, buat istri, buat siapapun sedekah. Kalau kita dikasih sedekah, senang apa bahagia? No. Iya. Misal aja kan makan yuk, gini Ya. dengan pakai senyum. Makan yuk, jadi lebih. Beda. Iya. Bertambah Betul. kemesraan dengan satu senyum. Iya, kayak bangunin. Mas bangun sama Mas bangun. Bangun langsung. Iya. Selanjutnya, menghargai kehadiran pasangan. Betul. Karena kalau kita tidak dihargai, maaf dalam tanda kutip. Kalau suami saja tidak menghargai, istri saja tidak menghargai, bagaimana orang ini menghargai kita? Minimal orang terdekat dengan kita, menghargai kehadiran kita, menghargai pekerjaan kita. Makanya Allah mengatakan, wa ansiruhunna bil ma'ruf. Jadi keberadaan pasangan itu dihargai. Tanpa engkau, aku bukan siapa-siapa. Dengan engkau menolong aku seperti ini. Begitu. Begitupun sebaliknya. Oke. Oke, kalau begitu nanti kita akan lebih jelas lagi dijaga oleh Mama. Karena ini gak tahan ngeliat nangka begitu besar. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Oke, selanjutnya mempererat hubungan dan komunikasi dan juga memberi apresiasi. Wajib yang namanya memberi apresiasi, memberi motivasi agar mereka bersemangat, bergairah. Tentu akan sumringah hidup mereka, pasangan kita, daripada tidak pernah ada apresiasi. Tidak. Iya. Itu tipsnya, itu teorinya, tergantung kita. Diantaranya, masih banyak yang lainnya. Tapi yang jelas dari tadi beberapa saja, coba lakukan. Pasti ada perubahan terasa juga. Apakah Anda sudah melakukannya? Teorinya sih sudah baca. Teori, praktek tahu. Insya Allah Mama, insya Allah. Amin, semoga. Pergi ke kondangan bareng Cynthia. Kondangannya di Balai Kartini. Ingin suami makin lengket dan setia. Ayo kita simak tips berikut ini. Tadi sudah ada beberapa tips, mungkin Mama mau menambahkan. Balai Kartini. Sama Cynthia. Alhamdulillah udah dekat kata Subroto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahasia suami makin lengket dan setia. Ibu tahu yang lengket? Melekat satu dengan yang lain. Saya yakin siapapun yang menikah, siapapun yang rumah tangga, harapannya sama. Pengen punya pasangan yang setia. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Memang tujuan pernikahan Anda lihat. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fil dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah. Kalau jadikan buat kalian nih, para laki-laki, istri kalian, dan jenis kalian sendiri sama-sama manusia. Buat apa? Sakinah, tenang dan tentram. Mawadah, rasa kasih sayang. Rahmah, cinta yang luar biasa. Masya Allah, siapapun pengen. Selalu bilang sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga
Yang diharapkan ketenangan, ketentraman. Di luar masalah banyak luar biasa. Plak masuk ke rumah. Tenang. Suami lihat istri adem. Istri lihat suami tenang, ada yang melindungi. Enjoy apa enggak? Enjoy. Mau apa mau? Mau. Ngomong doang mah percuma. Tapi praktekkan. Bagaimana resep biar suami betah di rumah. Istri juga senang dan bahagia. Makanya Anda lihat. Modal pernikahan ada 4. Yang pertama rasa cinta. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Yang namanya cinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya. Yang kelihatan yang positif. Bininya pesek, katanya paling mancung. Kulitnya burak, katanya paling bule. Suaranya sember, katanya paling merdu. Masakannya kurang enak, paling enak. Selama engkau yang masak, Masya Allah. Tidak ada masakan yang paling enak dibanding masakan darimu. Bahagia gak, Bu? Makanya ada orang yang mengatakan, kalau suami pengen makin lengket, ikat dengan perutnya. Bukan perutnya diikat pakai tambang. Anda wajib tahu makanan kesukaan suami. Makanan kesukaan suami. Maaf dalam tanda kutip. Walaupun Anda tidak suka, resiko menikah dengan dia wajib mulai menyukainya, membuatnya. Contoh, saya punya teman, orang Betawi. Masya Allah. Suaminya orang Jawa. Makanannya sayur yang hitam. Nah, karena kalau rawon. Rawon. Sayur yang hitam. Ya, hampir teman saya bilang waktu itu. Kan teman kuliah. Ih, Kadeh, masa laki Nur tuh doyanya sayur got. Innalillahi wa inna. Ibu, kami orang Jakarta kalau lihat got yang hitam sudah biasa. Sayur got. Awalnya dia kalau ngelihat suaminya makan sayur itu, dia sampai merem-merem. Pembantunya yang bikinin, belajar sama mertuanya. Tapi karena kita ngerti tentang agama, walaupun kita nggak suka, boleh jadi kita tidak makan. Tapi ikat suami kita, pasangan kita dengan perutnya. Yang dia suka bikinin. Walaupun awalnya maaf dalam tanda kutip, boleh jadi kita tidak suka. Semua orang kan tidak sama seleranya. Iya. Ikat dengan perutnya. Mana yang dia suka? Suami Anda orang Padang doyan pedas. Anda orang Jawa doyan manis. Bikinlah masakan yang manis pedas. Campuran. Jangan ngotot. Kata orang Padang, kan punya laki orang Padang. Pedas dong. Gak bisa, laki juga ngerti. Orang Padang doyan pedas. Orang Jawa doyan manis. Bikinlah masakan yang pedas. Apalagi Anda wajib tahu mana hobi suami Anda. Kan tiap orang punya karakter yang berbeda. Ini hobi main motor, bongkar-bongkar kerjaannya motor. Oh, diobrak-abrik, dimodif. Jangan marah. Resiko punya laki begitu. Rumah berantakan. Masya Allah. Saya pengalaman suami saya kerjanya ngebongkar komputer mulu. Masya Allah. Itu hobi dia, ya udah, diapain? Suami Anda misalnya hobinya main burung, main ikan. Anda bersyukur punya suami, punya hobi main burung. Masih di rumah daripada laki lu punya hobi main konde. Saya tanya, mendingan suami Anda hobi main burung, main ikan atau main konde di luar? Kesel sih awalnya kesel. Punya laki main burung mulu, puluhan juta dibeli. Kalau buat kebutuhan lain susah. Beli ikan hias yang mahal harganya kadang-kadang nggak masuk di akal sehat. Tapi itu selera dia. Berpikir dengan sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Misalnya suami Anda hobi beli burung. Suami Anda hobi beli ikan. Masih mending tinggal di rumah daripada suami Anda mancing konde. Saya beneran. Lihat yang lebih dahsyat dari itu. Anda akan bersyukur punya suami dia. Makin lengket. Bersihin kandang burung bantuin. Bersihin akuarium bantuin. Kalau Anda pergi dibeliinlah makanan ikan.
Suami bilang, ya Allah isi saya sudah menyatu dengan hati saya. Diperluin makanan ikan. Saya yakin suami Anda makin senang dengan Anda. Iya. Bukan frontal, dilawan. Salah. Lu bisa dijitak sama laki lo. Nih, salah. Tapi rangkul. Seandainya dalam tanda kutip. Suami Anda melakukan sesuatu yang maaf. Di luar jalur agama yang benar. Makanya kita perempuan banyak ikut pengajian. Dengerin tuh guru nerangin. Mana ayatnya. Mana hadisnya disimak, dimengerti. Oh, suami saya salah nih. Nasihatin perlahan-lahan. Tiap Anda makan, doa sama Allah. Ya Allah, semoga yang makan masakan saya berubah sifatnya. Anda ngomong, jangan galak, tapi lemah lembut sambil bercanda. Saya yakin bisa ada perubahan. Yeah. Suami makan ngerti kepada Anda. Jadi, banyak tips yang harus kita lakukan. Tuh, rangkul keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adanya, insya Allah termasuk gaya diranjang. Cie, Anda kan nikah udah lama. Bagaimana selera suami Anda? Bukankah Al-Quran mengajarkan kepada kita? Kalau kalian sudah menikah, gaya hubungan badan boleh dengan gaya bagaimanapun. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum wa qaddimu li anfusikum. Al-Baqarah 223. Istri kalian nih, kebon. Tempat kalian suami bercocok tanam. Pacul. Cangkul yang dalam. Silakan kalian berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun. Serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan. Boleh dengan gaya kupu-kupu cebok. Dengan kupu-kupu mandi. Dengan kodok loncat. Dengan etate Quran. Ya tapi kupu-kupu cebok tuh kayak gimana? Siapa belum terbang, pernah? ceret, kena air, kena kolam. Terbang dari kita. Nah kita gaya kupu. Artinya kata Allah boleh dengan apapun. Tapi Allah mesan. Wa qaddimu li anfusikum. Gulnya di tempat yang ditentukan. Jangan ikut robot gedek di lubang yang belakang. Dosa. Itu jadi banyak resep. Biar suami Anda semakin lengket. Tuh banyak tipsnya tuh. Masih banyak yang lain. Iya. Tadi yang mengenai ngurus binatang. Alhamdulillah saya juga kan sangat suka binatang. Nah pertanyaannya Dila seneng gak? Suka, jadi kalau saya lagi mandiin burung saya, dia ikut mandiin burung. Ya, burung saya. Burung peliharaan saya gitu. Kalau Ipan bilang bikin sayang burung saya, konotasinya berbeda. Kalau seandainya Ipan lagi mengurusin burung piaraan, konotasinya berbeda. Balik lagi. Jadi ketika saya sedang mengelus-ngelus burung peliharaan saya. Nah, jadi istri saya ikut mengelus burung peliharaan saya. Konotasinya beda tahu.